teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang akhlak mamdudah dan akhlak mahmudah. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu akhlak tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim karena hal ini dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam akhlak madmumah. Macam-macam akhlak madmumah ini ada 4. Yang pertama ada al-ghadab, yaitu pemarah. Yang kedua ada riya atau pamer. Yang ketiga ada al-hasad, iri dengki. Dan yang terakhir takabur, sombong. Mari kita bahas yang sifat pemarah dulu ya. Marah atau al-ghadab adalah gejolak emosi dalam diri kita ketika seseorang sedang merasa tidak senang, terus kecewa, atau bahkan diperlakukan tidak adil. Nah, dalam konsep akhlak ini, sifat pemarah yang meledak-ledak dan tidak terkendali merupakan akhlak dari madmumah, yaitu tercela, karena bisa merusak akal pikiran, terus memicu permusuhan dan mendatangkan penyesalan. Namun, Islam mengajarkan lawan kata sebagai akhlak mahmudah, yaitu terpuji, yaitu al-him, menahan diri atau sabar, al-kazm, meredakan amarah. Menahan amarah saat mampu membalasnya adalah bukti kekuatan dan iman kedewasaan spiritual. Terus yang kedua ada sifat riya, yaitu pamer. Riya secara bahasa berarti memperlihatkan, sedangkan menurut istilah adalah melakukan sesuatu amalan atau kebaikan dengan tujuan bukan karena Allah, bisa dari dipuji atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Terus riya merupakan penyakit hati yang berbahaya dan bisa dikategorikan sebagai syirik kecil. Selanjutnya ada hasad atau iri dengki, sifat yang merasa dirinya itu tidak senang atau benci ketika melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ataupun keberhasilan. Dampak dari hasad yaitu merusak pertemanan, kekeluargaan, dan menimbulkan permusuhan. Yang selanjutnya ada takabur atau sombong, sifat yang merasa dirinya lebih mulia, lebih hebat, dan lebih tinggi derajatnya. Dampak dari takabur yaitu dijauhi orang, gelisah atau tidak tenang, dan memicu pertengkaran. Yaitu ada pengertian akhlak mamdudah. Akhlak mamdudah yaitu sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Akhlak mamdudah ini sangat penting karena menjadikan hidup seseorang lebih tenang, dihormati, dan mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang pertama ada sabar. Sabar yaitu menahan diri dari rasa amarah atau rasa emosi atau rasa hawa nafsu. Nah, kita harus sabar. Contohnya, misal kita diajak teman atau dibully teman atau kita itu sedang ada masalah, kita itu harus sabar. Kita nggak boleh marah-marah karena sabar itu sifat atau akhlak yang disukai oleh Allah, dan kalau kita sabar kita akan banyak teman dan disayang Allah. Yang kedua yaitu ada jujur. Kita sebagai umat Islam atau sebagai manusia kita harus jujur, tidak boleh berbohong, karena kalau kita sekali berbohong kita nggak akan dipercaya oleh teman dan teman akan menjauhi kita. Contohnya kalau kita sedang nggak ngerjain tugas, kita berkata jujur aja, nggak ngerjain tugas bu, karena alasannya apa gitu. Dan kalau kita sedang menemukan barang, misal menemukan barang pulpen atau buku tapi bukan milik kita, kita jujur, ini punyanya siapa ya gitu, karena kalau kita jujur kita akan disayang teman, keluarga, dan Allah. Selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas secara sederhana yaitu kita melakukan segala kebaikan, baik itu beribadah, menolong orang, atau beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen pujian atau bukan karena pengen viral, melainkan untuk mencari di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu tawadu. Tawadu biasa dikenal dengan rendah hati. Orang yang tawadu, mereka sadar kelebihan yang mereka punya, baik itu kepintaran maupun kekayaan, itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu cara menghindari akhlak mazmumah. Yang pertama, ada mengendalikan emosi. Seperti yang kita ketahui bahwa emosi membuat kita berbuat buruk kepada orang lain. Cara mengendalikannya yaitu kita beristighfar, kita tenang. Setelah itu kita berwudu bila bisa. Kalau tidak bisa, kita duduk dulu, kita memikirkan dampak kedepannya, apakah ada dampak yang parah atau tidak. Yang ketiga yaitu hindari sifat pamer. Kita tidak boleh pamer pada orang lain sekecil apapun perbuatan baik kita atau sekecil apapun pahala kita, karena hal itu dapat memicu sifat riya dan juga sombong. Nah, yang selanjutnya untuk cara menghindari akhlak mazmumah yaitu meningkatkan rasa bersyukur. Jadi kita harus membiasakan melihat ke bawah untuk urusan duniawi atau melihat orang yang lebih membutuhkan daripada kita agar hati kita lebih tenang. Nah, selanjutnya yaitu menjauhi lingkungan negatif. Jadi karakter seseorang dipengaruhi dengan siapa dia menghabiskan waktu. Lingkungan yang toksik cenderung membuat kita terjerumus ke akhlak mazmumah seperti bergosip. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dalam berteman. Yang
membawa dampak positif dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, materi selanjutnya yaitu cara membiasakan akhlak mahmudah. Nah, yang pertama yaitu memohon bimbingan Allah. Nah, segala usaha memperbaiki akhlak harus dimulai dengan doa dan memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Seperti contoh, ketika kita tes, kita harus berdoa dan juga memohon agar diberi kelancaran. Nah, selanjutnya ada berlatih mengendalikan diri. Nah, kita itu harus bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita, karena itu adalah kunci akhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu kita belajar untuk menjadi orang yang dermawan dan juga saling membantu. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi orang yang dermawan? Caranya yaitu dengan membiasakan diri melalui hal-hal kecil dahulu. Apa hal-hal kecil yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membantu ketika ada orang yang kesusahan dan juga menolong ketika ada orang yang sedang kekurangan. Kenapa kita harus melakukan tersebut? Dengan hal-hal kecil tersebut, artinya kita sudah mencoba untuk mengikis ego kita agar kita bisa belajar menjadi orang yang lebih dermawan lagi ke depannya. Yang terakhir yaitu kita harus membiasakan diri untuk mengikuti kajian untuk menambah wawasan dan ilmu kita. Kenapa hal itu penting? Karena perilaku baik lahir dari pemahaman yang benar. Dengan cara mengikuti kajian atau menambah ilmu dalam bentuk apapun, kita bisa menambah relasi kita agar kita bisa tahu apa batasan kita dari yang baik maupun yang buruk. Untuk kesimpulan, akhlak mazmumah adalah sifat buruk yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dengan sesama manusia. Sebaliknya, akhlak mahmudah adalah sifat yang terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mendapatkan keberkahan. Islam sendiri mengajarkan kepada setiap umat muslim untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Membiasakan akhlak mudah dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan, serta berkah dalam kehidupan. Setelah mempelajari bab ini, coba renungkan, apakah saya masih memiliki sifat akhlak mahmudah? Kemudian bagaimana cara meningkatkan akhlak mahmudah dalam kehidupan? Bagaimana cara menularkan akhlak baik kepada orang lain? Nah, selanjutnya Ibu punya speaking untuk menyanyikan lagu Akhlak Terpuji. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji, Allah akan sayangi. Ayo teman-teman, jujur dan empati. Jujur dan empati, Rasul pun kan sayangi. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Hei. Sekian penjelasan dari kami tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Thank you for watching. Bye bye. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.